Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Zahra, nomor WP 20010051002. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester sistem telekomunikasi. Dengan soal yang pertama, sebutkan perbedaan utama sistem telekomunikasi analog dengan sistem telekomunikasi digital. Perbedaan antara dua sistem telekomunikasi ini yaitu terletak pada informasi yang dikirimkan. Kalau sistem telekomunikasi analog itu informasi analog yang dikirimkan. Sedangkan sistem telekomunikasi digital itu sistem informasi digital yang dikirimkan. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa informasi sinyal suara itu dirubah dalam bentuk energi listrik, baru sampai ke penerimanya dirubah lagi menjadi suara. Seperti gambar yang ada di sini, suara yang masuk dia bakal dirubah, baru bakal mengeluarkan suara. Kalau ingin mengirimkan suara secara digital, kita tuh harus merubah terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Kalau sinyal suara yang masuk itu dia dari analog kan, dia jadi bakal dirubah dulu dari analog ke digital. Dan ini suaranya. Baru suaranya akan baru dia berubahnya ke dalam bentuk digital. Kalau yang wireless, sinyal analog itu langsung dimodulasi gitu. Di suara yang masuk tuh dimodulasi dulu. Seperti gambar dimodulasi. Baru dia mengeluarkan ini suara yang keluar. Kalau ini dalam sistem telekomunikasi yang analog. Kalau misalnya dalam sistem telekomunikasi digital, sinyal suara itu dirubah dalam bentuk analog dulu, dimodulasi terlebih dahulu. Maka informasi digital yang dimodulasi itu kalau dalam sistem telekomunikasi digital, sinyal suara itu dirubah dalam bentuk analog, terus dimodulasi. Maka informasi digital yang dimodulasi itu kemudian dikonversikan lagi dan didapatkan sinyal digital konversi ke analog dan baru dapat informasi. Baiklah, soal nomor 2 yaitu kenapa sinyal digital lebih baik dari analog? Jawabannya itu sinyal analog tuh rentan terkena noise. Misalnya ini sinyal. Ini sinyal yang masuk, dia bakal rentan terkena noise. Sinyal ini tidak bisa difilter, maka suara itu dia akan bercampur dengan noise. Sedangkan sistem sinyal digital ini misalnya suara yang masuk,
Nih, karena sinyalnya ini suaranya masuk kan, terus kemudian dia dikodekan dalam bentuk digital. Ini dia dikodekan dalam bentuk digital. Nah, sinyal ini bakal mengalami redaman, tapi karena kita yang kita bawa itu adalah bit, gitu kan, maka sampel ini masih dipertahankan gitu, walaupun terkena noise gitu. Kemudian dia bakal difilter, dan untuk membangkitkan ulang dan dikirimkan lagi pada suatu jarak tertentu. Ini masih bisa dikenali dan didapat sampel yang sama, atau jika sampel sama maka sinyal analognya itu persis sama. Baik, soal nomor 3 yaitu jelaskan kenapa semakin besar nilai M pada modulasi MRI digital membuat transfer data menjadi lebih cepat dan bandwidth semakin kecil. Contohnya pada BPSK. Nih, misalnya nih, 101. Ini ada balance modulator. Ini balance modulator. Nih, satu bit yang dikirimkan dengan satu fasa yang berbeda. Kalau untuk QPSK ada 2 balance modulator. Seperti ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua. Kenapa dia 2 kali lebih cepat? Karena sinyal yang sama, output di modulasi itu dengan satu sinyal, tetapi satu output yang membawa 2 bit. Maka dengan ini kita dapat transfer data menjadi lebih cepat. Satu sinyal yang sama karena nilai fasanya itu 1 dan 0 dan hanya mengirimkan 1 bit, padahal sinyalnya sama dan durasinya juga sama dengan durasinya dengan fasa yang dibedakan, tetapi masing-masing isinya tuh membawa 2 bit. Contohnya BPSK dan QPSK semakin tinggi nilai M, nah maka transfer datanya jadi lebih cepat. Bandwidth kita turunkan dari perkalian sinyal informasi dengan sinyal carrier. Intinya kecepatan bus setengah kali dari input, sehingga jika dikalikan dengan sinyal carrier maka bandwidth yang didapatkan setengahnya. Baiklah, selanjutnya nomor 4. Jelaskan apa itu modulasi QPSK dan QMM. Untuk QPSK gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah ini cuman fasanya yang dirubah. Jadi hanya fasanya saja dimodulasi sehingga nanti konstelasinya ada 4. Sedangkan untuk
pagi AM. Ini amplitudenya sekaligus fasanya yang dimodulasi sehingga konstelasinya lebih bagus. Baiklah, selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan apa itu modulasi adaptif. Modulasi adaptif itu adalah kemampuan perangkat untuk merubah skema modulasinya dari yang tertinggi ke yang terendah, tergantung kondusif kanalnya, dan tergantung juga kondisi redamannya, noise-nya. Sehingga ini selalu diturunkan ke grade yang lebih rendah ketika semakin jauh jaraknya dari BTS. Soal terakhir yaitu jelaskan multiplex FDM dengan modulasi digital. Baiklah, kita bikin gambarnya terlebih dahulu. Di sini. Yang dibedakannya itu adalah yang pertama tuh yaitu karirnya. Terus ini kan informasi digital yang pertama. Ini informasi digital yang kedua. Terus di multiplex dengan cara ada ASK, dan juga RSK. Itu dengan cara sinyal informasi digital itu dimodulasi dengan frekuensi karir yang berbeda, kemudian untuk digabungkan ke dalam satu saluran yang sama. Sekian penjelasan dari UTS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.